Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Win dan teman-teman. Di sini kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan hasil studi kami mengenai analisis kesehatan Bank BTN, BPD Kaltim Kaltara, dan BPR Bintang Tulungagung. Untuk yang pertama yaitu analisis kesehatan Bank BTN. Bank BTN adalah badan usaha milik negara Indonesia yang menyediakan kepemilikan kredit rumah. Bank BTN di sini bergerak di bidang jasa keuangan dan perbankan. Bank BTN memiliki KCP konvensional 542 outlet. Bank BTN memiliki tingkat kesehatan yang cukup sehat dengan metode CAMELS, yaitu yang pertama, kapital. Rasio 19% per Desember tahun 2019 di atas ketentuan minimum 8%. Artinya secara umum rasio CAR BTN dinyatakan sehat. Yang kedua yaitu aset quality, non-performing loan atau NPL pada tahun 2019-nya sebesar 2% di atas ketentuan minimum dikatakan sehat jika berada di atas 10%. Artinya secara umum rasio NPL Bank BTN ini dinyatakan tidak sehat. Yang ketiga, manajemen quality. Net profit margin Bank BTN 40% Desember tahun 2019 menurun karena di bawah ketentuannya minimum itu 81%. Namun pada tahun sebelum-sebelumnya NPM Bank BTN berada di atas 70%. Sehingga kondisi penurunan NPM tahun 2019 tidak menjadikan status NPM-nya tidak sehat. NPM Bank BTN masih dalam kondisi yang cukup sehat. Yang keempat yaitu earning. Perhitungan ROA Bank BTN tahun 2019 sebesar 0,13%, mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya dikarenakan kenaikan aset BTN tidak diikuti dan tidak sebanding dengan kenaikan laba sebelum pajak. Namun hal itu tidak menjadi ROA Bank BTN menjadi tidak sehat. Secara umum, rasio ROA Bank BTN dinyatakan cukup sehat. Yang kelima, liquidity atau likuiditas. Perhitungan rasio LDR Bank BTN tahun 2019 sebesar 113%, di atas ketentuan minimumnya 102%. Artinya dalam hal ini LDR Bank BTN dinyatakan tidak sehat. Demikian halnya secara parsial seluruh periode tahun sebelumnya mendapatkan predikat sehat. Hasil perhitungan rasio CR BTN tahun 2019 menunjukkan angka 68% lebih tinggi daripada tahun 2018 yang sebesar 54%. Artinya rasio CR Bank BTN masih dalam kategori sehat. Hal ini disebabkan adanya konsistensi kenaikan aktiva likuid dibandingkan hutang lancar yang cenderung menurun. Yang keenam, sensitivity to market risk. Net open position atau NOP 4,14% per Desember tahun 2019, di bawah batas ketentuan maksimum 20%. Hal ini menunjukkan resiko falas yang sangat rendah. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Tita Duris Girianita. Di sini saya akan menyampaikan kondisi kesehatan perbankan PT BPD Kaltim Kaltara. Sebelumnya, PT BPD Kaltim Kaltara merupakan salah satu lembaga keuangan yang kepemilikannya dikuasai oleh pemerintahan daerah Kalimantan Timur. Hal ini ditunjukkan dengan Kalimantan Timur selaku pemegang saham pengendali atau PSP sebesar 37,60%. Tujuan didirikannya bank tersebut dengan maksud untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Fenomena pertumbuhan modal dan laba pada PT BPD Kaltim Kaltara yang cenderung mengalami penurunan dan peningkatan yang tidak konsisten sehingga PT BPD Kaltim Kaltara diperlukan adanya penilaian bank dengan metode CAMEL, yaitu yang pertama Capital Adequacy Ratio atau CAR. Pada tahun 2017, rasio CAR PT BPD Kaltim Kaltara rasio sebesar 24,8%. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kondisi kesehatan bank dinyatakan sehat dengan batasan persentase 25%. Yang kedua, aset kualitas aktiva. Pada tahun 2017, rasio KAP menunjukkan persentase senilai 0,21%. Yang ketiga, manajemen quality atau
Return on Asset ROA pada tahun 2017 senilai berada pada rentang 66% hingga 81%, yang artinya berada pada predikat cukup sehat. Yang keempat, likuiditas loan to deposit ratio atau LDR senilai 89,7% pada tahun 2017 berada pada predikat sangat sehat karena memenuhi peraturan BI, yaitu lebih dari 75%. Dengan demikian, PT BPD Kaltim Kaltara menunjukkan nilai KAMEL berada pada rentang angka 81% sampai 100%, sehingga dapat dinyatakan bahwa semua berada pada predikat sehat karena telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia sehingga berdampak positif untuk PT BPD Kaltim Kaltara dalam menjaga kepercayaan masyarakat, memiliki kinerja yang baik, dan mampu menjalankan fungsinya dengan baik. Selanjutnya ada BPR Bintang Tulungagung, salah satu lembaga keuangan yang menyalurkan dana kepada masyarakat, khususnya UMKM, yaitu Bank Perkreditan Rakyat atau disingkatnya BPR. Yang kedua ada Bank Perkreditan Rakyat. BPR adalah bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposit berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya. Faktor permodalan berdasarkan capital adequacy ratio atau disingkatnya CAR, PT BPR Bintang Tulungagung tahun 2016 sebesar 32,97%. Angka ini bisa digolongkan sehat. Faktor kualitas aktiva produktif berdasarkan rasio KAP PT BPR Tulungagung tahun 2016 berada dalam kategori sehat karena nilai rasio yang diperoleh selalu berbeda di bawah 10%, sesuai standar Bank Indonesia yaitu sebesar 1,52%. Faktor manajemen berdasarkan rasio manajemen umum PT BPR Bintang Tulungagung tahun 2016 sebesar 50 sehat. Faktor rentabilitas berdasarkan rasio ROA PT BPR Bintang Tulungagung tahun 2016 berada dalam kategori sehat sebesar 72,27%. Faktor likuiditas berdasarkan cash ratio PT BPR Bintang Tulungagung tahun 2016 berada dalam kategori sehat karena nilai rasio sebesar 15,61%. Resum hasil penilaian tingkat kesehatan PT BPR Bintang Tulungagung periode 2016 pada kategori sehat perlu dipertahankan. Kelima aspek kesehatan berada dalam kondisi sehat sehingga perlu strategi untuk tetap mempertahankan kondisi sehat ini. Dan yang terpenting adalah menjalankan praktek perbankan yang sehat. Monitoring terhadap nasabah, tabungan, deposit, dan kredit juga meningkatkan sumber daya manusia yang memadai sesuai kebutuhan bank. Terima kasih. Sekian diskusi dari kelompok 3. Apabila ada salah katanya, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.